seluruh perjalanan hidup pribadi, perjalanan hidup keluarga, perjalanan hidup rukun paroki, dan perjalanan hidup rencana kerja kita. Kita bersyukur karena apapun situasi hidup saudara dan saya saat ini, satu hal yang pasti ialah Tuhan tetap memelihara, menjaga dan melindungi kita. Tuhan tidak melihat apa dosa dan kesalahan kita, tetapi Dia melihat ketulusan dan keikhlasan hati kita untuk bersatu dengan Dia dan memohonkan anugerah berkat Tuhan daripadanya. Melalui firman Tuhan malam hari ini, lewat bacaan pertama, Kisah Para Rasul melukiskan situasi yang terjadi dalam diri umat perdana. Mereka mengalami kedamaian dan kebahagiaan, terbebas dari penganiayaan yang dikobarkan oleh Saulus. Apa sebab? Karena Saulus sendiri bertobat dan kembali mewartakan Yesus yang bangkit. Bersama Saulus, segala bangsa berbalik kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Dia, serta mengimaninya dalam cinta kasih sejati, sebagaimana ditegaskan oleh surat pertama Rasul Santo Yohanes dalam bacaan yang kedua. Persekutuan kita dengan Kristus digambarkan oleh Yesus dengan pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Yesus menegaskan malam ini saudara dan saya bahwa hanya dalam kesatuan dengan Yesus kita akan berbuah banyak. Mari teman-teman yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi Kudus ini secara khusus kita mau berdoa untuk perjalanan hidup paroki ini, perjalanan hidup keluarga kita masing-masing. Secara khusus dalam misa ini kita berdoa memohonkan keselamatan jiwa dan kehidupan abadi bagi Bapak Herman Mukaliran yang hari ini genap 49 hari dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Serta dalam misa ini kita mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas terpilihnya Bapak Dr. M. Tauhid Soleman sebagai Wali Kota Ternate dan Bapak Hasri Usman sebagai Wakil Wali Kota Ternate periode tahun 2021-24. Dalam misa ini juga kita mau berdoa dan bersyukur bersama dengan satu keluarga atas segala anugerah, rahmat dan campur tangan Tuhan serta perlindungan Tuhan berkat sepanjang pekan ini. Dan juga dalam misa ini kita berdoa dan bersatu bersama dengan saudari Isi Matidas, mohon istirahat kekal bagi kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Juga kita berdoa dalam perayaan Ekaristi Kudus ini keselamatan arwah atas meninggalnya Bapak Fransiskus Mayor, adik kandung dari Bapak Valentinus yang sudah dipanggil menghadap hadirat Tuhan tanggal 27 April 2021. Serta kita berdoa bersama dengan keluarga Doni Platin, mohon doa untuk Paul William Loken atas bertambahnya usia yang ketiga, tahun ketiga 3 tahun tanggal 26 April. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita bawa setiap permohonan dan pergumulan hidup kita dan kita satukan dalam persekutuan kita dengan Kristus yang hadir menyapa kita melalui perayaan keselamatan. Mari dengan anugerah dan hati pula di hadapan Tuhan kita mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku dosa-dosa kita dan telah menghantar kita ke hidup yang kekal.
berkuasa, Engkau telah mengundang kami untuk bersembah sujud kepada-Mu. Tanamkanlah sabda-Mu dalam hati kami, dan tinggallah selalu bersama kami, agar kami semakin bertakwa kepada-Mu, dan persekutuan kami sendiri semakin dibangun menjadi persaudaraan yang sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Itulah sabda, silakan duduk. Mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Barnabas menceritakan kepada para rasul bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, Saulus pergi ke Yerusalem. Di sana ia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa Saulus juga murid. Tetapi Barnabas menerima dia, lalu membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Juga menceritakannya bagaimana keberanian Saulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Maka Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan berani ia mengajar dalam nama Tuhan. Saulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dan mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Saulus ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.
Inilah perintah Allah, yaitu supaya kita percaya dan saling mengasihi. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab jika kita ditutup oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, dan Dia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah Allah itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus, Anaknya, yang supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Dia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kita membaca dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih
Karena firman yang telah kukatakan kepada, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat beriman yang sangat kami kasihi, tadi siang setelah dan siang bersama dengan Bapak Kuda, saya masuk kamar karena sudah mau jam 12 waktu ibadat siang. Lalu saya baru duduk, doa saya tiba-tiba terdengar bunyi handphone. Saya hitung 1 kali, 2 kali. Lalu saya beranjak dari tempat doa dan berpikir tidak ada nama. Biasanya kalau tidak ada nama saya tidak. Saya balik lagi, bunyi lagi. Saya penasaran juga. Apa sih? Jangan yang telepon dari keluarga, dari siapa, tapi sepertinya penting. Lalu saya langsung ambil HP dan saya terima. Tahu-tahu ada seorang bapak yang 3 tahun lalu pernah ketemu dengan saya di belakang gunung. Istrinya mau melahirkan, pakai dokter saja, lagi di rumah sakit umum. Gimana ya? Bergumul, mau pergi tidak, mau pergi tidak. Saya takut bohong juga. Karena pagi saya baru ketemu Ibu Dewi, saya tanya kenapa Ibu Dewi tadi gemetar-gemetar. Karena Bapak setelah vaksin, tapi sore ini saya lihat akan tidak gemetar lagi, dia semangat sekali. Weekend berarti tidak gemetar lagi. Oke, sudah. Saya karena sudah 2 kali vaksin, berarti sehat sudah. Ya, sudah 2 kali pasti sehat. Saya pergi ke sana. Depan apa sudah tunggu, mau saya kenal. Ini hanya sesimpan nomor saya sudah 3 tahun lalu. Lalu kita masuk, karena mereka tahu kalau saya mesti ada air. Sebelum Bapak sembahyang itu jam 1 WhatsApp
Sudah. Lalu menurut dokter ini harus session. Tapi saya kan, wah, ini kesakitan sekali. Nanti ada tanda-tanda kehidupan. Oke, saya doa habis keluar. Itu saya minta permisi karena saya harus berdoa menurut tata cara gereja Katolik. Mereka sudah terbiasa. Air minum, keluar di depan kamar lalu bercerita. Sampai 5 menit, anaknya sudah keluar. Suaminya gembira sekali karena jadi sesar, berarti tidak ada pengeluaran biaya. Anak laki-laki yang duduk di samping dia mengatakan, memang tidak heran mereka ini, ya, tidak heran. Nah, orang Katolik ini punya doa selalu luar biasa. Karena memang pastor katanya tiap hari berdoa, dia usah tiap hari berdoa terus. Melakukan segala sesuatu dengan sebuah keyakinan iman yang sungguh akan mendatangkan perkara-perkara besar dalam sebuah keajaiban. Iman membuat seseorang untuk mengamini dan meyakini bahwa Allah terus-menerus bekerja dalam hidup kita. Hanya dengan syarat Tuhan minta, syaratnya itu apa? Selalu bersatu dan bersekutu dengan Dia. Yesus dalam bacaan Injil malam hari ini menegaskan, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-ranting. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah banyak. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudara saudara yang terkasih, Yesus melalui firman-Nya yang kudus lewat Injil malam ini memproklamirkan dirinya sebagai pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Itu berarti Yesus setiap saat mengundang kita untuk datang. Yesus setiap saat mengundang kita untuk bersama dengan Dia, mencintainya dan menyatukan seluruh perjalanan hidup kita, perjalanan hidup pribadi, perjalanan hidup keluarga, perjalanan hidup usaha dan pekerjaan, dan perjalanan hidup relasi kita dengan orang-orang lain. Yesus mau menegaskan untuk saudara dan saya malam ini bahwa Dia adalah pokok anggur sejati. Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan kita. Hanya melalui Yesus yang kita iman, kita akan mampu kuat bertahan di tengah badai kehidupan, persoalan, tantangan yang terjadi dalam kehidupan. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui bacaan kitab suci Injil malam ini, Yesus menegaskan kepada kita, siapa yang tinggal di dalam aku, dia akan berbuah banyak. Tinggal di dalam Dia berarti kita memberi ruang dalam diri kita supaya Yesus bersemayam di hati kita. Ibu Teresia dalam banyak kali pertemuan dia selalu mengingatkan susternya bahwa hati dan diri kita adalah tabernakel
di mana Allah bersemayam di sana. Tinggal di dalam aku, berarti kita selalu dalam kehidupan ini memberi tempat, memberi ruang, memberi waktu, memberi kesempatan, dan terus menerus mengundang Tuhan untuk datang tinggal dan merajai hidup kita, sehingga pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita sehari-hari selalu didasarkan Yesus Kristus. Bahasa yang dipakai oleh Rasul Paulus, bukan aku yang tinggal di dalam diriku, tetapi Kristuslah yang berdiam dalam aku. Saudara dan saudari penerima yang terkasih, tinggal di dalam Dia berarti kita mendasarkan hidup kita, mendasarkan pekerjaan-pekerjaan kita, mendasarkan usaha-usaha kita dalam kuasa dan penyelenggaraan Tuhan semesta alam. Sebab Dialah yang merajai hidup kita masing-masing. Yesus mengajak kita sekalian malam ini, saudara, untuk tinggal bersama dengan Dia. Itu berarti kita diminta untuk senantiasa membuka diri dan membiarkan Tuhan mau pakai kita, membiarkan Tuhan mau menggunakan kita sebagai alatnya untuk kemuliaannya melalui hidup kita masing-masing. Pesannya sangat jelas untuk saudara dan saya, bahwa kalau kita belajar untuk selalu hidup dalam kesatuan dengan sesama, kalau kita selalu belajar untuk menyatukan diri dengan orang lain dan tidak mengasingkan diri serta menjauhkan diri dengan orang lain serta tidak terpisah dengan orang lain, maka kita akan tampil sebagai orang yang selalu membangun persaudaraan dan persekutuan yang mengangkat kita untuk saling menolong satu dengan yang lain. Saudara dan saudari penerima yang terkasih dalam Kristus Yesus, bersatu dengan pokok aku, tinggal bersama dengan Dia, maka kita akan menghasilkan buah banyak. Barang siapa tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam diri orang itu, kata Tuhan dalam firman-Nya malam ini, maka orang itu akan menghasilkan banyak buah-buah kehidupan. Saudara dan saudari penerima yang terkasih, kalau kita bekerja dengan baik dalam hidup kita, kalau kita bekerja dengan rajin, pasti kita sukses dan menghasilkan buah-buah kesuksesan dalam hidup kita. Kalau kita bekerja dengan benar, kalau kita bekerja dengan jujur, maka kita juga akan selalu membuahkan hasil kebaikan dalam hidup kita bagi orang lain. Artinya, hasil apa saja yang kita peroleh dalam kehidupan ini sangat tergantung pada proses pengenalan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, serta keintiman relasi kita dengan sesama dalam sebuah iklim kerjasama yang mendatangkan kebahagiaan dan sukacita. Lalu bagaimana caranya, Bapak Ibu saudara-saudara, supaya dalam hidup ini kita selalu membuahkan kebaikan dan membangun persaudaraan sejati dalam persekutuan dengan Kristus? Paus Fransiskus menunjuk beberapa jalan sarana bagi kita. Yang pertama, dalam hidup kita hendaklah kita selalu membangun relasi yang baik dengan orang lain, menghargai dan menghormati orang lain. Dalam kehidupan bersama kita diminta untuk membangun komunikasi yang jujur dengan sesama manusia. Dalam kehidupan bersama kita diminta untuk membangun kerjasama yang baik, dan pasti hasilnya sungguh menggembirakan dan membahagiakan, kata Paus Fransiskus. Artinya, dalam membangun relasi kita dengan sesama manusia, supaya kita membuahkan hasil kebaikan dalam hidup kita, maka perlu kita bersekutu dengan sesama.
Perlu kita menyatu hidup kita dengan orang lain. Perlu kerjasama dengan orang lain. Sebab dengan cara-cara ini kita akan menghasilkan apa yang mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi diri kita dan diri orang lain. Saudara dan saudari beriman yang saya kasih, perjuangan atau usaha yang kita kerjakan akan sukses, akan berhasil kalau kita selalu membangun kerjasama dengan Tuhan dan sesama. Dan semangat ini akan selalu mendatangkan kehidupan yang membahagiakan bagi orang lain. Melalui firman Tuhan malam ini, umat beriman yang terkasih, mari kita belajar untuk bersekutu dengan sesama. Mari kita belajar bekerja sama dengan sesama untuk mencapai hasil dan buah yang membahagiakan kehidupan bersama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri membawa iman percaya kita. Aku percaya akan Tuhan. Bersatu dalam doa umat, Kristus bersabda, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Marilah kita memanjatkan doa kepadanya, kiranya Tuhan yang berkenan tinggal di dalam hati kita dan memperkenankan kita tinggal di dalamnya, dapat mengabulkan setiap doa permohonan kita. Bagi para biarawan, semoga persatuan dan kebaktian biarawan dengan Tuhan serta sesama kita semakin menunjukkan gereja dengan buah-buah kasih. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat kita, semoga kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita menggerakkan kita semua untuk terlibat secara aktif dalam membangun masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi para korban wabah virus corona, semoga para korban wabah virus corona selalu diteguhkan dalam pengharapan dan setia dalam iman, dan semoga melalui bantuan para medis dan juga melalui doa dan perhatian sesama, mereka tetap percaya bahwa Tuhan sungguh mengasihi mereka dan tetap memperhitungkan mereka. Marilah kita mohon. Bagi paroki Santo Milulus Ternate, semoga Tuhan membimbing dan memberkati seluruh umat paroki Santo Milulus Ternate agar tetap menjadi ranting dari Kristus Sang Pembawa kamu sejati, dan seluruh umat paroki Santo Milulus Ternate tetap menjadi ranting-ranting yang berbuah dengan saling melayani di paroki ini. Marilah kita mohon. Bagi para donatur, semoga Tuhan mencurahkan berkat dan rahmat-Nya bagi para donatur yang berada di paroki ini maupun di mana saja mereka berada, agar dengan hati tulus mereka dapat membantu sesama yang membutuhkan, dan semoga kebaikan hati mereka ada pekerjakan bagi kami untuk menjadi berkat bagi sesama dalam karya-karya. Marilah kita mohon. Bagi kesembuhan kita, semoga kita semua yang hadir di sekitar altar ini, semoga
semakin setia tinggal di dalam Dia, sehingga menghasilkan buah kebaikan dan kedamaian. Marilah kita mohon. Kita yang sejenak kita berdoa secara pribadi untuk kepentingan keluarga kita, rencana pekerjaan dan perjalanan hidup kita masing-masing. Marilah kita mohon. Dalam khusus kita berdoa mohon keselamatan jiwa, kehidupan abadi dan pengampunan dosa bagi Bapak Herman Mokaliran yang meninggal 49 hari yang lalu. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya dan memberi tempat abadi dalam persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Bersama dengan peristiwa kita semua istirahat kekal bagi kedua orang tua terkasih, Bapak Godolfirus Matidas dan Mama Purinivita Maria Matidas, serta semua anggota keluarga yang sudah meninggal. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosa mereka dan menerima mereka bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Bersama dengan Bapak Francis Ismail, berdoa mohon keselamatan jiwa seningannya Bapak Francis Maliono, adik kandung dari Bapak Valentinus yang meninggal pada Selasa 27 April di Flores. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya dan memberi tempat abadi baginya di surga. Marilah kita mohon. Kita bersyukur atas terpilihnya Wali Kota Ternate Bapak Dr. Tauhid Sulaiman dan Bapak Wakil Wali Kota Jasri Usman yang telah terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2021-24. Semoga mereka mampu mengemban dan melaksanakan amanah yang dipercayakan atas mereka untuk mengantar dan membawa serta memimpin masyarakat Kota Ternate menuju kebahagiaan dan kesuksesan serta membangun persaudaraan sejati di antara umat beragama di wilayah ini dan di kota ini. Marilah kita mohon. Bersama dengan keluarga kami Klaten, doa Paul William Klaten yang merayakan hari ulang tahun tanggal 26 April 3 tahun. Semoga Tuhan memberkati anak ini kekuatan kesehatan lahir batin dan menjadi berkat bagi kedua orang tua dan sesama. Marilah kita mohon. Kita bersyukur dan berterima kasih bersama dengan satu keluarga atas berkat-berkat dan perlindungan serta campur tangan Tuhan yang mereka terima sepanjang pekan. Kesehatan, kegembiraan, kebahagiaan, dan kelancaran dalam hidup usaha dan keluarga. Semoga Tuhan mencurahkan damai sejahtera, kebahagiaan dan sukacita bagi keluarga ini, dan semoga Tuhan memakai keluarga ini pula menjadi sentuhan orang dan berkat untuk banyak orang. Marilah kita mohon. Dan Tuhan Allah Bapa kami, inilah doa-doa yang permohonan dan syukur yang kami sampaikan kepada kami percaya, kami yakin Engkau lebih tahu mengenai setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Perbuatlah sesuai dengan kehendak demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kegiatan ini dipersiapkan bersama. Amen.
dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib. Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, ia bertindak serentak sebagai imam, altar dan kurban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umatmu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama dengan segala penghuni surga dan para malaikat yang berpada memuliakan keagunganmu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kita bersatu dalam doa suatu gereja yang ke-10. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Kau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ya wafat dan bangkit bagi kami, hendak menentukan jalan kepada hidup abadi, yaitu jalan cinta kasih. Ia sendiri mendahului kami menempuh jalan itu. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan Bapa yang Maha Baik. Kuduskanlah persembahan ini, roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami dan cara Rasul terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Sebagai perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti, Dia mengucap syukur dan menggigitnya. Dia mengucapkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Sesudah itu dia mengambil piala berisi anggur. Dia mengucap syukur dan meninggal. Lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Agungkanlah misteri iman kita. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam Tuhan ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon terimalah kami sendiri bersama Putra yang rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Pada bersama Dia akan datang sebagai Raja. Dalam kerajaannya, Dia lagi orang yang menderita sengsara. Maka Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa dalam pikiran Bapak Sekretas Fransiskus, Bapak Uskup kami Felix Sekaligus Mandani, dan para uskup semuanya. Semoga orang-orang Kristen menikmati kegembiraan Paskah, sehingga mereka dapat membawa kegembiraan itu kepada semua orang yang sedang bersedih hati. Dan semoga dalam kerajaan yang abadi, bersama Santa Clara Maria dan Roh Kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Tuhan Yesus Kristus, pokok anggur sejati, yang mengundang kita semua malam ini untuk bersatu dan tinggal bersama dengan Dia, yang berjanji untuk kita sekalian malam ini, jika kamu tinggal di dalam Aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerima. Bahagialah kita sekalian yang diundang datang untuk berjamaah terus. Ya Tuhan,
Yesus Kristus pokok anggur sejati, sumber hidup dan kekuatan kami. Semoga firman membersihkan kami, supaya kami menghasilkan banyak buah yang menjadi nyata dalam kasih, bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan yang nyata. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang masa. Silakan duduk dan dengarkan apa. Saudara dan saudari yang terkasih, sebelum kami menyampaikan beberapa pengumuman paroki, baiklah pertama disampaikan kepada kita sekalian selamat malam dan selamat hari Minggu. Terima kasih banyak atas kehadiran dalam acara ini. Kemudian yang kedua, terima kasih banyak pertama kepada latar seorang imam dari ini, yaitu Pater Titus Lepinesri. Kemudian terima kasih juga disampaikan kepada Pak Budi dan Om. Dan ini rukun yang kedua. Terus lagi kepada Dr. Keluarga Kudus. Kemudian Pemasmur Ibu Pipi Kalalo, Rektor yang pertama Bapak Thomson, Rektor yang kedua Bapak Yohanes Putra Usiom, dan pembawa umat saudari kita. Saudara-saudari, pengumuman malam hari ini berkisar tentang apa? Yang pertama, sampaikan kepada kita sekalian sumbangan. Sumbangan untuk distrik gereja. Yang pertama, berasal dari Mentiong, rukun yang pertama, berjumlah 1 juta rupiah. Dengan demikian posisi terakhir jumlah dana dalam kas distrik gereja ini sekarang menjadi 22.522.000 rupiah. Kemudian yang kedua, sumbangan dari NN rukun yang pertama untuk kepentingan gereja paroki berjumlah 1 juta rupiah. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan perkembangan jumlah terakhir aksi kuasa pembangunan Duku Bantuan Seminari Paroki kita tahun 2021. Sebelum itu perlu kami sampaikan kepada kita sekalian bahwa bersamaan dengan laporan pengadilan yang kami unggah di kelompok-kelompok PA di paroki kita, juga kami sampaikan tentang daftar mereka yang terlibat di dalam kewajiban pasca tahun ini. Lebih konkretnya lagi, nama-nama pribadi dan keluarga yang terlibat. Tetapi yang lebih khusus yang kita harus perhatikan, mereka-mereka yang telah menyerahkan amplop-amplop tersebut. Dan di dalam daftar itu kami bagi 2 kelompok. Yang pertama yang di blok tebal, kemudian yang tidak di blok tebal. Yang di blok tebal itu mereka yang sudah menyerahkan dan sudah dihitung. Untuk rukun yang pertama ada 13 amplop seri amplop yang diserahkan. Sementara untuk rukun yang kedua 35. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, mohon dipastikan, silakan melihat daftar nama-nama tersebut, siapakah yang sudah menyerahkan, tetapi di dalam daftar itu masih belum di blok kita. Tolong disampaikan kepada kami. Kemudian kami menyampaikan jumlah terakhir aksi kuasa pembangunan buku dan bantuan seminari. Yang pertama, aksi kuasa pembangunan rukun yang pertama ada tambahan 1 amplop, kemudian dihitung 100.000 rupiah. Sekarang menjadi 39.875.000 rupiah. Kemudian rukun yang kedua ada tambahan
3 amplop dihitung Rp400.000 menjadi Rp14.320.000. Kemudian ditambah dengan partisipasi sekolah dan komunitas-komunitas dan juga investasi. Dengan demikian posisi terakhir aksi puasa pembangunan adalah Rp71.084.000. Kemudian yang kedua dalam kesurupan buku rukun 1 amplop dihitung Rp100.000 sekarang menjadi Rp31.845.000. Untuk rukun yang kedua ada tambahan 3 amplop dihitung Rp400.000 menjadi Rp11.760.000. Kemudian ditambah dengan partisipasi rumah sakit dan ibu dan investasi, maka sekarang menjadi Rp50.137.000. Kemudian yang ketiga bantuan seminari sama seperti aksi puasa dan dalam APP dan dalam kesukupan ada tambahan 1 amplop. Untuk rukun 1 dihitung Rp100.000 menjadi Rp34.610.000. Kemudian rukun yang kedua tambahan 3 amplop dihitung Rp400.000 sekarang menjadi Rp11.670.000. Kemudian ditambah dengan partisipasi rumah sakit dan ibu dan 5 stasi, maka total bantuan seminari menjadi Rp406.000. Saudara-saudari yang terkasih, jumlah yang terakhir yang kami sampaikan pada pekan yang lalu kemudian ditambah dengan tambahan masing-masing APP, buku, dan bantuan seminari masing-masing Rp500.000, maka tambahannya adalah Rp1.500.000. Dengan demikian keseluruhan dana yang terkumpul lewat kewajiban kita tahun ini menjadi Rp173.627.000. Saudara-saudari, seperti yang kami sampaikan, masih beberapa amplop yang belum diserahkan kepada gereja dan juga belum dihitung. Dengan demikian, kalau ada tambahan yang masuk, saya yakin bahwa jumlah ini akan bertambah lagi. Saudara dan saudari yang terkasih, sekian pengumuman paroki. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Buat beriman yang terkasih, terima kasih untuk kita sekalian kehadiran malam ini, dan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang selalu hadir ambil bagian dalam perjalanan reksa pastoral juga kehidupan kami di pastoral, juga keluarga yang selalu hadir ambil bagian dalam gereja. Pada kesempatan ini saya ucap terima kasih, dan kita ucap terima kasih kepada ketua dan wakil dua yang tadi baca kitab kedua itu. Kita tepuk tangan untuk ini. Nanti tugas Natal itu ketua dan wakil baca. Nanti ada tugas Natal kok. Bagus. Jadi orang tua saja semangat, anak muda ini mesti harusnya jauh lebih semangat dan memberikan spirit kita sekalian. Kemudian saya sampaikan juga terima kasih untuk anak-anak Dinar yang sudah berbagian dalam misa malam ini. Lalu besok pagi saya paroki yang satu, dua paroki saya tangani, paroki Ternate dan paroki Santa Maria Tubelo. Besok sore jam 5 kita ada rapat di sana. Kemudian saya mungkin 1 hari 2 hari bertahan di sana menerima laporan pertanggungjawaban dari panitia pembangunan gereja yang sudah berlarut-larut juga dilaporkan. Saya sudah gas tadi. Pokoknya saya tidak mau tahu, besok saya tiba laporan sudah ada di atas meja saya. Kalau tidak memang susah.
sekalian, beliau besar-besar tidak ada laporan juga. Kemudian saya buat pertemuan pertama pada 14 Februari juga belum Songino Sekretaris Uskupan juga belum. Kemudian kepada ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia ada pesan dari Ibu Wali Kota, tolong dibuat pendataan untuk ibu-ibu janda dan yang tua-tua itu sudah apa lagi Lansia. bahan informatif. Jadi itu dibuat pendataan, lalu nama lengkap alamat ditandatangani oleh ketua WK dan sekretaris dan mengetahui seluruh paroki, lalu diserahkan untuk beliau dalam program kerja akan mengunjungi setiap gereja. Dan tanggal 5 ini kebetulan pas perayaan ibu-ibu wanita gereja Protestan Maluku, beliau ada di sana. Dan mereka tidak pilih, baru mereka tidak pilih wali kota. Mereka punya pilihan lain. Saya bilang tidak boleh, harus semua sama. Itu nanti kali ini. Jadi saya harap ada daftar nama-nama itu, ya. Segera mungkin dalam pekan ini serahkan ke saya dan saya teruskan untuk menjadwalkan beliau mau ketemu dengan ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia kalau di Ternate. Dan nanti dia menjadwal akan mengunjungi bukan hanya ibu-ibu kelompok apa ya Islam pengajian, tapi juga ibu wanita di gereja-gereja Kristen yang ada di Ternate. Saya harap satu hari sudah boleh masukkan nama-nama. Terima kasih untuk umat semua yang telah ambil bagian dalam setiap kegiatan dan kerja Yayasan Pastoral di tahun ini. Semoga Tuhan membalas setiap kebaikan Bapak Ibu dengan berkat-berkat yang berlimpah. Untuk itu mari kita akhiri misa malam ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, semua orang yang kita doakan dalam misa ini, keluarga-keluarga kita, semua rencana dan perjalanan hidup kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, dengan ini misa sudah selesai. Marilah pergi kita diutus. Terakhir terima kasih dua, harap tetap semangat terus ya. Diri supaya lebih bergairah terus. Ya, kita tutup dengan lagu.